Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmatnya alhamdulillah kita bisa hadir di masjid, di tempat yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita baca Fatihah ya. Buat kita ini punya negeri, mudah-mudahan ya negeri kita menjadi negeri yang aman, dijauhkan dari musibah, dari orang-orang zalim, dari orang-orang jahat. Amin amin. Wa ila kulli wa ala kulli niyyati shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Kemarin at-targhib ya fi ma yuqal 'inda an-naum wa hinal istiqad. Yang mana targhib anjuran ya fi ma yuqal 'inda an-naum, apa-apa yang diucapkan ketika mau tidur, wa hinal istiqad, dan di waktu bangun tidur. Jadi alhamdulillah kita punya agama ya, agama Islam ya, tidak hanya mengurus masalah sholat, tidak hanya mengurus masalah haji, tidak hanya mengurus masalah hal-hal ibadah yang lain, tetapi agama kita benar-benar agama yang sempurna, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan arahan oleh Allah melalui dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kita mau tidur sampai kita bangun tidur lagi. Ya, jadi sehari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini tidak terlepas. Ajaran Islam diatur dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya alhamdulillah agama kita adalah agama yang sempurna. Ya, sampai-sampai doanya ada, bacaannya ada, caranya ada. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ya kita dijauhkan dari segala hal-hal penyakit, dari hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau kita ikutin sunnah, karena apa yang datangnya dari Nabi ya tidak lain dan bukan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini at-targhib, anjuran fi ma yuqal 'inda an-naum, ketika diucapkan ya mau tidur. Ya, jadi kita tidur nggak hanya tidur begitu aja kayak binatang. Ya, kita ini kan manusia. Ini orang beriman. Ya, ada sesuatu yang diucapkan sebelum kita tidur. Jangan langsung plak gitu aja, ya, kayak lampu jadinya, mati aja, plak udah nyala gitu aja nyala. Ya, bangun gitu juga. Ya. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yaitu Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau idza arada, apabila beliau ingin an yanam, ingin tidur, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tidur, kata sahabat Hudzaifah, Nabi ucapkan apa? Qala, beliau mengucapkan bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi kalau mau tidur bismikallahumma amutu wa ahya, ya, atau dengan konteks yang lain Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut wa amut, ya, atau bismikallahumma amutu wa ahya, ya, bismika dengan menyebut Allahumma, ya Allah, ya, menyebut namamu ya Allah, amutu saya mati, wa ahya dan saya hidup kembali, ya, dan saya hidup. Wa idza istayqadha min manamihi, dan apabila ketika mau bangun tidur, ketika bangun tidur, habis tidur kita baca itu, bangun tidur, ya, qala, jangan langsung bangun, ya, jangan langsung berkata selain yang lain, ucapkan qala, maka Nabi berucap apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami mati, wa ilaihin nusyur, dan padanya kami kembali. Muttafaqun alaih. Wa qaluhu amutu, dari hadis tersebut ada katakan Allahumma amutu wa ahya. Nabi katakan amutu, saya mati, ai anam maksudnya. Ya, maksudnya ya Allah dengan menyebut namamu, amutu maksudnya anam, saya tidur. Dengan menyebut namamu ya Allah, saya tidur. Ya, maksudnya gitu, amutu saya tidur. Wasumiya naum mautan, jadi namakan naum tidur itu mautan, sama dengan mati. Ya, makanya dikatakan amutu, tidur itu ibaratnya sama dengan mati. Li'annahu yusabbihu fi sukun zahir al-jasad, karenanya menyerupai apa? Tidur itu menyerupai mati di dalam tenangnya jasad kita, diamnya jasad kita. Ya. Wa ta'tilul hawas, yaitu tidak berfungsinya al-hawas, panca indera kita. Jadi kita kalau tidur sama dengan mati apa? Ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita tidur di sini, taruh HP kita di samping, ada maling ngambil, nggak ada yang tahu. Adalah ada kita, nggak udah, dicomot aja, sama kayak mati udah. Anggota tubuh kita nggak berfungsi udah, panca indera kita nggak berfungsi. Maka Nabi mengibaratkan, ya, tidur itu ibaratnya seperti mati yang sebentar bahasanya. Ya, habis itu baru hidup lagi. Wasumiya qadha hayatan, dikatakan terjaga adalah hidup, ahya. Karena apa? Karena orang yang terjaga sama orang yang hidup sama dengan orang yang terjaga. Litasbiha fil amal intifa'. Ya, seperti apa? Seperti halnya sama orang yang hidup, orang yang bekerja, mengamalkan sesuatu atau mengambil manfaat. Jadi kebalikannya dengan yang namanya mati. Wa fi hadza, dari hadis tersebut isyarah, memberikan isyarat kepada kita ila iqamati dalulu 'alal bu'thi, dalilun 'alal bu'thi. Ya, bahwasanya isyarat tegaknya atau dalil adanya nanti ada hari kebangkitan. Jadi adanya tidur terus bangun lagi, itu isyarat pada kita nanti ketika kita meninggal kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sama seperti kita tidur kita bangun lagi. Ini dalil, isyarat baginya. Ya, makanya nanti ketika meninggal, semuanya manusia sudah meninggal dunia di alam kubur, nanti ada yaumul ba'ats namanya, yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Yang mati semuanya itu dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Sama halnya seperti tidur. Ya, ketika dia mati, akhirnya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kamalul qudrah, kesempurnaan atau keagungan Allah, kekuasaan Allah, wa azimu tasrifu ilahi fil abdi, dan keagungan kekuasaan Tuhan pada hambanya.
yaitu tidur, fahuwa yaqbidur ruh, maka sesungguhnya Allah itu adalah yang mencabut ruhnya orang, ya, hambanya, wa yurudduha, dan bisa mengembalikan ruh tersebut kepada jasadnya, kepada diri orang tersebut, ya. Mata sya'a ila ajli musamma, kapan sehendak yang Allah, di waktu yang Allah kehendaki, ya. Walau sa'ali amsakiha, kalau Allah enggak, Allah tahan. Ya kan, kita kadang-kadang orang ya, tidur habis itu udah nggak bangun lagi, udah ya, ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak balik lagi dia. Itu kehendak Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, ya. Jadi kadang-kadang bangun seperti biasanya, rutinitas sehari-hari kita. Makanya ketika kita tidur, jangan kita tidur dengan kata-kata kosong, nggak ada ucapan sebelum tidur. Karena kenapa? Kita nggak tahu apakah kita akan bangun kembali lagi atau tidak. Kalau seandainya kita ucapkan berdoa sebelum tidur dan ya Allah tidak memanjangkan umur kita, meninggal, alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, karena di akhir hayatnya sebelum meninggal kita sudah berdoa, berucap, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mempersiapkan. Makanya kita langsung siap-siapin, ya. Jangan kita merasa besok bangun, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jangan merasa diri kita ini bakalan umur kita panjang, ya. Tetap kita berdoa dapat umur yang panjang, umur yang taat. Adanya mati ini menunjukkan bahwasanya adanya yang namanya kematian, adanya tidur menunjukkan adanya kematian. Ya. Adanya bangun dari tidur menunjukkan nanti ketika meninggal dunia ada yang namanya hari kebangkitan. Nah, ini isyarat bagi kita. Ya, makanya gampang doanya kan. Nanti ada amalan-amalan berikutnya nih, ya, datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paling rendahnya, paling entengnya, paling gampangnya, yaitu jangan lupain ketika kita pengen tidur kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma bismika Allahumma amutu wa ahya, ya gitu aja, atau bismika Allahumma ahya wa amut, terserah, itu paling pendek dah, ya. Kalau kita nanti mau baca surat, mau baca ini, itu lebih bagus lagi nanti datangnya dari hadis Nabi SAW. Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud, ya, Al-Ansari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Kata Nabi. Ya, man qara'al ayatain, barang siapa yang baca dua ayat min akhir surah Al-Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah. Ya, akhir surat Al-Baqarah, Al-Baqarah kan panjang tuh. Nah, ini akhirnya dibaca dari ayat terakhir, dari dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, fi lailatin, di suatu malam, kafatahu, maka baginya, ya, dicukupkan baginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa itu? Ya, biasanya kalau kita baca ratib kita udah hafal tuh. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qala sami'tu wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walaikal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu baca tuh. Ya, kalau mau tidur baca itu dulu. Oh, bismikanya tuh yang tadi tuh ntar pas udah mau tidur ya. Jadi sebelum baca bismikallahumma ahya wa amut atau amutu wa ahya, ya baca itu dulu, surat itu di akhir surat Al-Baqarah. Ya, dikatakan kafatahu, maka cukup baginya. Ya, dikatakan apa? Di sini kafatahu an ay kanata kafitain lau an qiyamil lail, dicukup baginya
dia telah menghidupkan malam hari. Sholat malam ibaratnya seperti dia mendapatkan pahala sholat malam. Ya baca itu tuh. Kan kita kadang-kadang kecuali kebablasan udah dianggap di sholat, padahal niatnya pengen sholat malam, akhirnya dibaca sebelum tidur itu, baca itu. Biasanya sih dari amalan-amalan yang kita dapat, kalau orang baca itu kita niatin mau bangun kapanpun akan dibangunkan oleh Allah SWT. Ini itu amalan sebenarnya, ya amalan dari Nabi SAW. Tapi habis itu jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi udah kebablasan. Ya, kita mau bangun nih, kita niat baca itu, bangun jam 2, insya Allah dibangunin. Kalau niatnya benar, kalau niatnya mukhlis, bukan main-main. Jangan kaget, tahu-tahu bangun aja. Tapi habis melek bangun, langsung bangun. Ya, jangan niatnya ini, jangan niatnya nonton bola ya. Niatnya mau sholat tahajud. Niatnya jangan hal-hal yang tidak baik. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan. Ya, nggak apa-apa nonton bola, sembalian tahajud ya udah terserah dah. Yang penting ibadahnya dulu, habis itu baru yang lah. Asalkan kewajiban jangan dilupakan. Ya ini isyarat. Ya. Terus anil afat minal insi wal jin, orang yang baca itu dihindarkan dari apa? Dari musibah atau gangguan. Ya, minal insi dari manusia, wal jin maupun jin, wa ghairihima atau selain keduanya, binatang misalnya. Jadi kalau orang yang baca itu, ya, jangan takut. Insya Allah dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, ya, dari gangguan manusia atau mungkin dari jin. Mungkin waliyadzubillah rumah kita jadi selamat dari kebakaran atau yang namanya seperti apa, binatang-binatang, takut ada ular, kalajengking dan yang lain-lain. Makanya kita baca itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatin. Makanya sebelum tidur diusahakan kita punya wudu dulu. Ya, berwudu dulu. Jadi jangan sampai kita nggak wudu. Kenapa? Karena khawatir kalau nggak ada nyawanya, ya kita sudah meninggal dalam keadaan berwudu. Nah, ini cakap benar. Ini amalan yang sulit nih. Ngomongnya gampang, kalau diamalin itu sulit, benar. Ya, kalau diamalin tuh sulit. Tapi pahalanya besar, ganjarannya besar. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa tibaru ajrihima, ya, dapat apa? Besarnya pahala kalau kita baca. Selain dihindarkan yang selain kita mendapatkan pahala begitu besar di malam harinya, dijaga dari kejahatan manusia, dari kejelekan manusia, jin atau dari kejahatan atau gangguan binatang dan selainnya, atau ya di antara kedua tersebut kita mendapat pahala yang sangat besar. Ya, baca ayat Al-Qur'an, ya, au an tajdidil iman, setidaknya kita menambah keimanan sebelum kita tidur. Kan amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Ini kan rukun iman tuh. Ya, rukun ini la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Itu keimanan semuanya. Ya, nggak boleh kita membedakan, memisahkan, memilih-milih antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Kita terima nabi ini, yang nabi yang lain nggak boleh. Kita terima seluruh nabi, yes, yang Allah turunkan, yang Allah utus kepada mereka. Kita beriman kepada mereka. Nggak kayak orang Bani Israel, ya, beriman semua para nabi kecuali kepada Nabi Muhammad, nggak diterima keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima semuanya. Artinya keimanannya ditambah. Ya, rukun iman dulu kita baca. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, ini sesuatu tajdidul iman. Ya, kalau orang yang baca itu, ya, mendapat apa? Manfaatnya adalah memperbaharui iman kita. Ya, nggak mungkin akan ngimpi-ngimpi serem begitu. Pasti insya Allah dapat ngimpi-ngimpi yang baik. Karena diawali dengan awalan yang baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Siti Aisyah menceritakan, memberikan info bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di firashihi, kasurnya, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kafaihi, mengumpulkan tangannya. Jadi tangannya dikumpulin, bukan diginiin, dikumpulin begini namanya. Ya, dikumpulin begini. Summa nafatha fihima. Ya, kemudian meniupkan di kedua tangannya. Nah, ini ada perbedaan antara para ulama. Ada yang mengatakan meniupnya itu setelah baca doa, baca bacaan Quran. Ya, meniupnya. Ada yang mengatakan meniupnya itu sebelumnya. Nanti dalam hadis ini yang mengatakan bahwasanya Nabi meniupkan dulu, meniupkan, tapi nafasa meniup tanpa keluar ludah, ya, gitu. Tapi nggak keluar ludah, bukan tiup, bukan gitu. Jadi nggak ada ludahnya, ya. Jadi ditiupkan begitu. Faqara'a fihima, setelah itu baru baca qul huwallahu ahad, sambil ngutuk ini, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Nabi katakan lagi, wa qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbil falaq, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, terus sampai habis, sampai akhir. Terus wa qul a'udzu birabbin nas, terus bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, begini, ya. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, kemudian kita apa? Kita usapkan, ya, sebisa kita dari pala, diusapin. Ini Nabi yang nyuruh diusapin. Ajarin nih sama anak kita, ya, sebelum tidur. Jadi rutinitas begitu dulu, baca begini, ya. Terus yabdahu fi ala rasi wajhi, dimulai dari kepala dan wajahnya, kepala dan wajahnya, ya, sebisanya, semampunya, mas toto, semampunya, ya, sebisanya aja kita usap. Yaf'alu dzalika salasa marrat, 3 kali lagi, 3 kali. Itu yang dilakukan setiap malam oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai tentang meniup, ulama, ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ya, meniupnya sebelum membaca surat. Alasannya, ya, di sini wadzalika li mukhalafa asy-syihr al-batilah alladzi yafuna ba'dal qiraah. Ya, biar membedakan dengan orang sihir, ya, dengan dukun. Karena dukun itu kan habis jampi-jampi langsung nyembur. Biar beda, katanya ulama, membedakan dengan sihir yang batil, sihir yang sesat, ya, penyihir sesat, dukun sesat, yang biasanya dibaca umat kamit, bahasanya kayak begitu, habis itu langsung disembur. Nah, ini membedakan, ya. Katakan apa? Diusap, ditiup dulu, baru baca surat, habis itu baru, biar beda. Alal akharun, sebagian yang lain, bal wa ba'dal qiraah, enggak, yang dimaksud Nabi itu kalau bisa bacanya setelah baca qiraah, baca Quran. Yang tadi itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Habis baca itu, ya, baru ditiup. Ya, alasannya begitu. Kenapa? Wa dzalika li nasril barakah al-maqru'a li busratil qari. Ya, karena biar mendapat barokah dari bacaan Qur'annya. Kalau kita bisa baca kan suara kita, anginnya atau udaranya habis baca Quran tuh, biar keberkahannya itu nempel di situ. Kalau sebelum kan belum. Ini habis baca langsung cuman bedanya, ya, bedanya, ya, emang tetap beda juga sama orang sihir. Ya, kalau sihir itu habis dikumat kamit, dikasih minum, langsung disemburin orang, buang kayak ludah. Tapi Nabi enggak, ya, buangnya tapi enggak ada ludahnya, tiupnya tapi enggak ada ludahnya. Nah, kita boleh praktekin antara kedua, terserah, ya, yang maunya yang mau aja, ya, kalau bisa. Itu apa? Itu khasiatnya dijaga, ya, diantaranya yang paling khawatir dijauhkan dari yang namanya
orang-orang yang tidak baik, sihir, santet, ya nggak bakalan bisa itu, nggak mempan itu ya kalau kita baca itu. Ya. Orang yang kena santet tuh biasanya tidurnya langsung kayak lampu aja, langsung mati, blok, udah. Ya nggak baca doa, nggak baca apa, ya setan masuk dalam. Tapi kalau kita misalnya tidurnya baca doa, setan nggak akan ikut tidur bersama kita. Karena kenapa? Melarikan diri, kabur. Setan nggak mau orang yang mengikuti atau dekat dengan orang yang membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita mau gabungin gimana? Ya, ini kebiasaan para ulama. Kalau kita pengen gabungin dari semua itu, ya kita membaca Bismillah 21 kali. Baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ya. Terus apa? Habis itu kita baca, ya baca apa? Baca Amanar Rasul. Ada yang mengatakan baca ayat kursi sekalian, ayat kursi dulu baru Amanar Rasul. Ya, jadi baca ayat kursi, baca Amanar Rasul, baru ketika Qul huwallahu ahad tangannya digabungin begini. Ya, tangannya digabungin. Baca Qul huwallahu ahad, Qul al-falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, habis itu diusapin ke badan kita. Diusapin ke badan kita, baru di hatinya kita baca Bismikallahumma amutu wa ahya atau Bismikallahumma ahya. Jangan ngomong lagi, udah tidur. Habis itu jangan langsung main HP, udah matiin, udah jangan udah tidur itu. Berarti itu kalau habis baca itu udah selesai, kita tidur. Kalau masih mau ngetik, masih mau main HP, jangan dulu, udah. Ya, jangan dulu. Nah, ini amalan yang sering setiap malam yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, khasiat. Ya, anak kita ajarin tuh. Biar apa? Biar dijauhkan dari gangguan jin misalnya, atau makhluk-makhluk yang nggak baik, atau dari binatang yang tidak baik. Ya kan kita nggak tahu. Pernah ada siapa di sini kalau lagi tidur kakinya digigit tikus, ya kan? Kadang-kadang mungkin sama jempolnya, baunya enak bener. Ya tidurnya mungkin nggak baca doa juga. Ya akhirnya apa? Diganggu oleh binatang. Coba kalau dibaca, insya Allah, ya insya Allah. Tapi jangan mentang-mentang baju kita kotor, habis itu kita ya nggak gitu juga. Agama kita menganjurkan untuk kebersihan. Makanya sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu. Wudu dulu, bersih jadinya. Jangan sampai kakinya kotor bener. Habis macul kakinya kok hitam bener, waliyadzubillah. Jangan. Ya, biar kita dalam keadaan matinya, ya tidurnya dalam keadaan bersih. Nanti dikembalikan oleh Allah juga dalam keadaan bersih. Ya ini sesuai kebiasaan yang dilakukan. Ya amalin yang kita bisa aja. Kalau kita baca bisa cuma Bismika Allahumma ahya wa Bismika wa amut, tak apa-apa. Yang penting jangan sampai enggak ngamalin, jangan sampai kita tidur tanpa kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harus lakukan ya. Ini hal sepele tapi jangan macam-macam. Karena doa silahul muslim, doa itu adalah senjatanya orang muslim. Ya, doa jangan kita sembarangin. Makanya bangun tidur atau setelah tidur kita baca. Atau setelah bangun tidur dikatakan kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita baca. Ya, baca doa setelah yang namanya bangun tidur. Kenapa? Setelah kita bangun kan fresh tuh, capeknya hilang. Ya, pertama kali yang kita ucapkan Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, berterima kasih kepada Allah. Ini tandanya orang tersebut bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang yang nggak bergantung kepada Allah bangun tidur nggak pernah baca. Biasanya orang yang nggak ingat Allah, ya itu biasanya bangun tidur dia itu nggak baca, nggak ingat Allah. Tapi kalau refleks dia bangun tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma ilaihi nusur. Artinya dia langsung bersyukur kepada Allah. Ya, dapat nikmat oleh Allah langsung bersyukur. Nah, kita introspeksi diri kita. Kadang-kadang kenapa sih kita suka lalai, kita goflah? Hal yang sepele dari awal kita nggak dilatih itu. Dari bangun tidur kita latih itu langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari siapa?
Ya. Li'annal yaqadha ba'da naum ni'matun jalilatun. Karena kita bangun dari tidur yaitu nikmatun jalilatun, kenikmatan yang sangat agung. Ya, kenikmatan yang agung. Ya, orang kalau nggak tidur, tidur itu kan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bayangin kalau nggak bisa tidur, gimana itu urusannya? Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan itu banyak. Ya, di antaranya nikmat tidur, dan Allah bangunin lagi. Yang tadinya kita pusing, yang tadinya mumet di malam hari, fresh di pagi harinya. Makanya kita langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Makanya guru-guru kita kan ngomong, hafalan yang paling cepat tuh bangun tidur. Ya, habis bangun tidur pagi-pagi kita hafalan itu lebih cepat ketimbang di pagi hari, di sore hari, di siang hari. Kenapa? Karena pala udah mulai masuk hal-hal yang macam-macam. Kalau bangun tidur kan fresh, yang tadi malam hilang, udah dah. Sementara mumetnya belum teringat-ingat, yang kemarin-kemarin belum muncul tuh. Makanya kita langsung diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung bersyukur. Apa yang Allah berikan nikmat, kita langsung bersyukur. Makanya setiap habis sholat kita kan baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kenapa sih kita disuruh begitu? Ya, kita diberikan oleh Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kita masih ingat Allah. Ya, nah ini sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. At-targhib fil khusyu' fi shalah wa fi itmamil arkaniha wa tarhib min al-haraka wal intifati fi shalah. Sedikit dari sini at-targhib, anjuran, ya, fil khusyu'. Ya, di dalam khusyuk fi shalah. Ya, anjuran, sangat dianjurkan kita untuk khusyuk di sholat 5 waktu atau di sholat yang lain. Wa fi itmami arkaniha, anjuran untuk menyempurnakan rukun-rukun sholat. Ya, dengan itu kita harus belajar kalau bagaimana kita bisa sempurna, kita punya rukun sholat kita, atau syarat kita terpenuhi. Kalau kita nggak pernah tahu atau nggak pernah ngaji, ya, makanya anjuran untuk kita sempurnakan tuh, biar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, minal harakatil wal ittifat fi shalah, dan ancaman bagi orang yang sering bergerak, ya, tidak khusyuk, maksudnya gerak hatinya atau begitu juga gerak badannya, wal iltifat atau menoleh, ya, memalingkan fi shalah, di dalam sholat. Ini dilarang tegas. Wa qala ta'ala qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri-ciri orang yang beriman apa? Mereka adalah yang di dalam salatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena beruntung orang yang semacam itu. Ya, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yatawaddu, ya, tidaklah seseorang dari kalian berwudu, wa yuhsinul wudu'a, habis berwudu wudunya dibagusin, ya, enggak sembarangan wudu aja, dengan adabnya, dengan furudnya, dengan sunnah-sunnahnya, ya, diindahin wudunya, enggak asal nyebok begitu, dibagusin adabnya. Kalau bisa menghadap kiblat, kalau nggak ada ya udah terpaksa dah. Ini kalau bisa kita cari yang menghadap kiblat. Jangan sampai terbuka aurat kita dalam wudu, mangkat kain sampai apa, diikat sampai pahanya kelihatan, itu kan minal adab, nggak ada adabnya itu. Orang suka begitu tuh, orang pakai kain, iya, pahanya kelihatan, udah kayak pakai celana dalam, udah diikat begitu, auratnya kelihatan. Jangan, adab dipakai, ya, berwudu. Gak usah mubazir terlalu banyak, bocor air begitu banyak, mubazir, kebuang air, ya, bil adab. Ya, nah ini fayuhsinul wudu, bagusin wudu dengan adab, dengan akhlak. Fayusalli rakaatain, ya, habis itu dia sholat 2 rakaat. Ya. Yuqbilu biqalbihi wajihi alaihima,
illa wajabatahul jannah. Ya, 2 rakaat dan dia menghadap Allah, hatinya ya, wajahnya dia khusyuk, maksudnya di salat pada Allah Subhanahu wa taala, illa wajabatahul jannah, maka baginya dia mendapat surga, wajib baginya mendapat surga. Nah, ini salat sunnatul wudu namanya. Atau kita habis wudu kita salat tahiyatul masjid, boleh juga, itu termasuk tuh ya. Atau salat qobliyah, habis wudu kita salat qobliyah ya. Habis itu baru kita laksanakan salat apa namanya, wajib ya. Wudunya dihiasi dulu dengan adabnya, dengan akhlaknya ya. Kalau wudunya bagus, insya Allah salatnya bagus ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada cerita nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi ya, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, anna rajulan dakhala al-masjid, ada seseorang masuk ke dalam masjid, wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun, duduk fi nahiyatil masjid, di pojok masjid, di pinggiran. Nabi lagi i'tikaf, lagi duduk di pinggirannya. Fa shalla, maka orang tersebut habis masuk langsung sholat ya. Tsumma jaa fa sallama alaih, kemudian dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sallam alaih, memberi salam kepada Nabi ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan Nabi balas kesalaman juga, dia salam. Terus Nabi katakan, irji fasolli ya, ulangin sholatnya. Fa innaka lam tusolli, kata Nabi, sesungguhnya engkau ini belum sholat. Jadi orang datang ke masjid itu, Nabi lagi di pojok, dia langsung sholat ya. Terus menghadap Nabi, bersalaman kepada Nabi ya. Tapi Nabi katakan sholat lagi. Nabi perhatiin tuh orang tersebut, sesungguhnya engkau belum sholat ya. Tsumma ja'a salam, kemudian datang salam lagi kepada Nabi, gimana nih, waalaikumsalam, farji fasolli, kata Nabi, ulangin lagi, engkau belum sholat. Fa innaka lam tusolli, sesungguhnya engkau belum sholat. Faqala fi tsaniyah aw fi tsalati taliha, alimni ya Rasulullah. Ketika udah berkali-kali diajarin Nabi, kedua kali, yang ketiganya orang tersebut berkata, alimni ya Rasulullah, ajarin aku, mana sih kesalahan aku ya. Jadi ini orang nih ya, menerima atas kesalahan, apalagi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salahnya yang mana ini? Aneh nggak tahu ya Rasulullah. Faqala idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Kalau pada Nabi, apa engkau ingin melaksanakan sholat, maka sempurnakan wudhu kamu ya. Jadi wudhu sholat kita bisa sah kalau wudhu kita sempurna dari rukunnya, dari syaratnya. Bagaimana sholat kita akan sah kalau rukun wudhunya, furudul wudhunya, syarat wudhunya tidak terpenuhi? Jadi sempurnakan dulu wudhunya ya. Tsumma istuqbilal qiblah fakabbir, kemudian kamu menghadap kiblat dulu. Ini orang mungkin langsung kabur, langsung sholat begitu aja, kondisi dadanya belum menghadap kiblat. Jadi pasin dulu posisinya ya, dengan kiblat, baru udah pas, tenang jiwanya, baru Allah. Jangan sambil lari, sambil takbir, kiblatnya kemana itu ya. Jadi menghadap kiblat dulu yang benar ya, karena syarat dalam keabsahan sholat adalah salah satunya menghadap kiblat. Fakabbir, tsumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian kamu baca yang mudah dari Al-Qur'an. Usah yang panjang-panjang ya, baca Qur'annya mudahin. Apal qul ahad aja nggak apa-apa ya, tapi sambil ngapalin qul a'udzu binnas, yang paling mudah bagi kamu. Jangan sosokan setengah baru pas-pasan mau hafal, bacanya yang panjang-panjang, waliyadzubillah, nggak usah. Kata Nabi, faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an, yang paling mudah bagi kamu ya. Tsumarji hatta tatma'inna raqi'an, kemudian
kamu ruku marka hatta tatma'inna raqi'an, kemudian ruku sampai tatma'inna rukunya, tenang rukunya, gak usah kayak orang matok ayam ya, rukunya tenang ya, kayak sholat tarawih berapa 5 menit nggak begitu, jadi tenang dulu, marka ruku ya sampai ruku, tsumma rafa' hatta tasbiya qa'iman, cuman abis itu bangun sampai benar-benar tegak, belum tegak langsung sujud ya, belum i'tidalnya sampai tegak dulu ya, baru ya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud tenang dulu, baru nempel jidatnya langsung bangun, enggak, sampai jidatnya nempel dulu, baca doa dulu, bismika subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali ya. Tsumma rafa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkat kepalanya, kemudian duduk sampai duduk di antara sujud, tenang udah begitu ya. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian kamu lakukan di setiap sholat semuanya itu sama, dari rakaat pertama, rakaat 2 seperti itu. Tsumma rafa'at taswiya qa'iman, kemudian diri, yakni as-sajdah tsaniyah, kemudian berikutnya. Nah ini dari hadis Nabi SAW menganjurkan bagi kita, kekhusyuan tidak akan didapat kalau kita terburu-buru. Makanya kita sholat tenang ya, jangan tergesa-gesa, hilangin segala hal-hal yang bikin kita risih ya. Makanya dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ya, mudah-mudahan minal khashiin, dari orang-orang yang termasuk orang-orang yang khusyuk, yang tenang, yang mukhlisin, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar nih. Ya, dasar nih. Ya, mudah-mudahan Allah, nanti kita ulangi lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita ya, menjauhkan segala hal-hal yang tidak baik kepada kita, dan mendatangkan keberkahan-keberkahan kepada kita, dan berikan umur panjang, umur yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Rabbana atarafna annana darafna wa annana asrafna la la fatub alaina taubat تغسل كله واستر لنا العورات وامن الرعاة واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمسلم صلى وسلم ربي يعد الحبي عدد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.